إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hajat jamaah sedaya hajat ingkang rawuh niki kula enjang menawa kawula ya Allah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. 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 Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita mendapatkan sejarah kubur di sini dan doa juga di sini dan kita sudah melakukan ziarah kubur dan doa bersama di sini. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan di sini bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilah yang dimakamkan di sini yaitu Mbah Bego Nondo zaman dulu. Di mana di sini adalah Mbah Bego Nondo yang diyakini oleh masyarakat setempat dia adalah seorang pepunden atau orang yang dipundi-pundi, orang yang dipuja-puja pada zamannya dulu. Oke, sedikit kata cerita. Di sini adalah makam Mbah Bego Nondo yang letaknya di daerah Dusun Klimaan, Tanjung Sari. Desa Tejosari. Tejosari, bukan Tanjung Sari tapi Tejosari. Zaman dulu adalah seorang yang sangat hebat, sangat terkenal. Dia adalah yang dimakamkan di sini. Dulu adalah makam pertama di sini. Jadi dia adalah makam pertama di sini. Makam pertama di sini ditemukan dan yang tetap benar juga emang pertama di sini. Mbah Bego Nondo atau yang terkenal zaman dulu dengan namanya Tumenggung Merti Negoro zaman dulu, yaitu adalah Mbah Bego Nondo atau Tumenggung Merti Negoro zaman dulu. Tumenggung Merti Negoro sendiri dia adalah seorang yang mempunyai suatu ilmu yang sangat pinunjul zaman dulu dan dia di sini dia sangat terkenal. Zaman dulu dia melakukan salah satu pengembaraan atau
melakukan yang namanya pengembaraan. Akhirnya dia menetapkan dulu memang rumahnya di daerah sini lur, katanya dia membisiki saya kalau rumahnya dari Martinegoro, Tumenggung Martinegoro itu rumahnya daerah sini, dan di sini ini adalah makam yang benar-benar karomah, sangat hebat. Kalau dia masih hidup dulu, dia adalah seorang yang sangat hebat. Percaya atau enggak, zaman dulu kalau di sini ada orang yang amit sewu bicara jorok atau apa, di sini pasti kena kayak kualat atau gimana gitu zaman dulu di sini. Karena sebelum ditemukan ini ditemukan udah lama, sekitar 25 tahun sampai 20-an tahun ya Pak ya ditemukan di sini, atau malah lebih tua lagi. Tapi kalau untuk pembangunan ini sekitar 7 atau 6 tahun atau 5 tahun dari sekarang Pak, kalau yang saya rasakan. Kalau zaman dulu ada kayak cuman tanda batu kecil, batu nisan gitu, tapi nggak ada namanya, nggak ada gitu loh. Mbah Begonondo sendiri atau Mbah, saya nggak penak sih Mas ngungkor ke makam, nggak penak, saya tak keluar dulu. Benerannya lebih detail tak keluar lagi. Ngungkor ke makam nggak penak gitu loh. Ngungkornya tapi nek itu rapopo, seperti orang yang kita ada mau buang air kecil atau berak itu menghadap ke wetan itu nggak apa-apa, yang penting ada batas tembok gitu loh. Dungo apa Mas? Bente dutulnya laris? Iya. Oh ya, sabu Mas ya. Aduh itu. Ya sekenal. Aduh. Kalau iso ki nyambi guyon Pak Recat lagi. Nek terlalu serius ndak mumet gitu loh. Saya tak boleh bikin ya. Guyon ya Pak ya. Nyambi ya. Lanjut ke penelusuran makam atau tempat tinggal Mbah Begonondo yang namanya dulu adalah Mbah Martinegoro, Tumenggung Martinegoro zaman dulu. Dia lebih terkenal sebagai seorang Tumenggung atau penggawa kerajaan zaman dulu. Tapi yang jadi penasaran, kalau itu Tumenggung, itu dari Tumenggung kerajaan mana gitu ya Pak ya? Saya penasaran Mbak, ini dari daerah mana itu? Tapi ini makam seorang Tumenggung Pak zaman dulu. Mbah Begonondo atau Mbah Martinegoro itu adalah seorang Tumenggung zaman dulu. Dia mengatakan seperti itu sama saya. Dan di sini banyak orang yang mendapat salah satu keajaiban. Contoh, orang yang ziarah ke sini sering dikasih kemujarapan Pak, dikasih apa ya namanya, hasil dari hajat gitu loh Pak di sini. Dengan cara-cara mereka, dengan berbagai macam yang dia lakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, di sini Mbah Begonondo sendiri, dia adalah perwujudannya orangnya tinggi besar, gede banget itu. Jadi gede, besar, tinggi, ganteng, gagah juga. Mbah Begonondo itu di sini dulu atau seorang yang dipuja-puja zaman dulu karena dia mempunyai ilmu yang sangat ampuh, mempunyai keilmuan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Tumenggung Martinegoro. Jadi dia adalah Tumenggung Martinegoro atau Mbah Begonondo gitu Pak. Ya, yang jadi pertanyaan, Mbah Tumenggung Martinegoro sendiri itu punya apa? Punya istri atau enggak gitu loh. Punya istri, punya keluarga, punya anak apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan Pak. Punya enggak Pak? Punya enggak? Enggak tahu. Jadi di sini zaman dulu Mbah Martinegoro atau Mbah Begonondo, dia mempunyai anak dan istri zaman dulu Pak. Dan dia menyebar daerah sini, akhirnya menjadi salah satu punden daerah sini-sini juga Pak. Jadi menyebar gitu loh. Karena dia mempunyai anak 5 itu laki-laki semua Pak di sini zaman dulu. Dan di sini sebenarnya bukan cuma makam satu tapi 2 Pak. Kalau menurut batin dan penawangan saya itu ada makam 2. Mbah Begonondo sama istrinya, dan Mbah Begonondo sendiri dulu rumahnya di sebelah sini Pak, kiri saya ini. Jadi di sini dulu ada rumah tapi nggak banyak rumah, cuman beberapa rumah Pak. Tapi pada akhirnya karena di sini kayak terlalu di puncak, akhirnya pindah ke daerah bawah yang sekarang menjadi dusun Klimangan Pak. Kalau dulu di sini bukan dusunnya bukan Klimangan, bukan Pak zaman dulu. Dusunnya bukan dusun Klimangan. Namanya dusun, kalau nggak salah tadi membisikkan dia adalah namanya dusun Megonondo karena di atas Mega katanya gitu kalau zaman dulu, karena di atas tinggi makanya dikatakan di dusun Megonondo Pak. Mirip-mirip dengan dari Mbah Begonondo Pak.
Dan di sini Mbah Begonondo atau Tumenggung Martinegoro itu adalah seorang pendatang zaman dulu Pak, bukan asli orang sini, bukan, dia pendatang Pak. Jadi amit jauh, saya rada kontras dengan tadi yang dikatakan kalau dia anak dari Mbah Kalimah, itu rada kontras sih Pak. Saya ini batin saya mengatakan dia bukan gitu Pak, bukan anaknya, bukan gitu Pak. Orang yang berbeda, bukan anak dari Mbah Kalimah Hasan itu, bukan gitu Pak. Jadi dia orang yang berbeda Pak. Tumenggung Martinegoro ini bukan keturunan dari Mbah Kalimah Hasan itu, bukan. Kok beda ya Pak yang ceritanya? Saya juga bingung loh Pak, pengen mengutarakan kalau itu udah dipercaya anaknya, tapi ternyata kok menurut saya feeling saya bukan gitu Pak. Tapi yang jelas saya mengutarakan sesuai mata batin saya, sesuai apa yang dibisikkan dia sama saya, kalau dia bukan anaknya, anak tapi anak angkat, bukan anak asli gitu loh Pak. Jadi datang ke sini dia udah menjadi seorang Tumenggung juga, akhirnya menetap di sini dan dijadikan anak angkat oleh Mbah Hasan Halimah tadi, Halimah Hasan. Karena Mbah Halimah Hasan sendiri dia nggak punya keturunan, makanya ambil anak atau ngadopsi atau anak angkat dari Mbah Begonondo atau Mbah Martinegoro. Yang jadi pertanyaan Mbah, dari mana Mbah Martinegoro itu, dari mana itu yang jadi pertanyaan kalau saya Pak, malah pengen tahu nggak? Gitu. Mbah Martinegoro zaman dulu dia adalah seorang kemulan kademen. Keluar ya biku ya. Jadi zaman dulu dia adalah seorang musafir atau jokolono. Akhirnya yang ditemukan, akhirnya diasuh, padahal dia sudah dewasa gede Pak. Karena dia diangkat Tumenggung itu karena udah gede, sekitar umuran 18 tahun Pak zaman dulu. Tapi karena dia seorang yang istimewa, ilmunya sangat pinujul, makanya di usia 18 tahun dia udah diangkat menjadi seorang Tumenggung Pak. Tumenggung perang zaman dulu. Nah, untuk menjadi Tumenggung perang sendiri itu di kerajaan mana itu? Dari mana ya Pak? Tahu Pak? Yang dipecahkan. Jadi dia menjadi salah satu Tumenggung di usia 18 tahun. Dia sangat gagah dan perkasa. Gagah dan perkasa, kalau disuruh perang pasti menang. Tumenggung Martinegoro. Itu zaman dulu dia adalah pendatang di sini, bukan orang asli sini Pak. Jadi dulu dia pendatang, bukan orang asli sini. Dia pendatang dari kerajaan daerah Blambangan zaman dulu Pak. Tahu Blambangan itu mana Pak? Jawa Timuran Pak. Ya, Jawa Timuran. Tepatnya di daerah ini Banyuwangi, pertengahan Banyuwangi, kita belok ke kanan. Sekarang lebih terkenal dengan Pantai Muncar. Pantai Muncar tepatnya di dusun Palodem, desa Palodem. Itu ada desa yang namanya Desa Blambangan. Dan ini Tumenggung Martinegoro sendiri, dia dari Blambangan zaman dulu. Karena dia tidak cocok dengan sang penguasa zaman dulu. Dia akhirnya melarikan diri. Karena dulu lebih menyerang untuk ke Majapahit. Dia menyerang Majapahit, pengen menang dari Majapahit Pak zaman dulu, pengen menguasai Majapahit. Jadi Tumenggung dari Martinegoro sendiri dia tidak cocok dengan atasannya untuk Balelo gitu loh Pak. Untuk Balelo dia tidak cocok, akhirnya dia kayak keluar dari apa itu namanya kerajaan. Dia lebih suka pengen menuruti hati nurani. Akhirnya sampailah di sini Pak. Sampai di sini. Di sini cuman ada berapa keluarga, dan di sini ada seorang keluarga yang pinujul, yaitu dari Mbah Halimah Hasan sendiri. Itulah dia yang mengadopsi anak atau mengangkat anak Pak zaman dulu. Oh iya, nyambung sedikit. Siap. Maaf ya. Siap. Dulu pernah saya diserai dan saya sudah umur berapa ya? Masih SD lah. Tapi masih ingat sampai sekarang. Dulu yang buka saya di sini itu Bapak Agus Tomo dari Jawa Timur memang. Ya, benar sekali. Karena saya pengen menunjukkan kalau sebenarnya ini adalah yang mencari ini, yang menemukan ini sebenarnya orang dari kawasan Wetan juga Pak. Karena dia juga masih mempunyai darah keturunan dari kerajaan Majapahit.
dan pengen mencari sejarah mana toh ya, ada di mana. Akhirnya ketemulah di sini gitu loh Pak. Itu sekitaran tahun lama. Kalau jenengan masih kecil pas zaman itu ya Pak. Kecil Pak, masih 6 tahunan. Oh, sekarang umur berapa Pak? Sekarang sudah 57 berarti 50 tahun. 57 berarti jenengan umur 6 tahun waktu itu ya Pak ya. Sekarang 6 tahun ya, sekitar 6 tahun. 6 tahun berarti sekarang dikurangi 51 berarti pada tahun 1970-an ya Pak ya. Itu yang menemukan itu ya Pak ya. Yang buka di sini Pak Gustomo dari Jawa Timur. Dan ini emang terah dari kerajaan Blambangan zaman dulu Pak. Coba cek nanti. Kerajaan Blambangan itu sekarang menjadi desa namanya desa Palodem enggak, dekat Pantai Muncar enggak, sentra ikan terbesar di Jawa Timur. Coba cek nanti di Google, bener apa enggak omongan saya Mas ya? Karena saya menurut feeling loh Pak, bukan menurut fakta enggak. Dan di sana kerajaan Blambangan sendiri masih terdiri yang namanya Stinggil Pak, zaman dulu. Dan kalau dari sini sebenarnya kalau dilihat dari mata batin masih kelihatan Pak, karena zaman dulu Mbah Mertinegoro sendiri sering melihat dari sini Pak. Oh itu untuk perang dari kerajaan Blambangan. Oh itu untuk apa? Untuk apa masih kelihatan dari sini. Karena zaman dulu Mbah Mertinegoro sendiri dia adalah seorang yang benar-benar istimewa. Penerawangan tajam berbagai macam memang istimewa. Itu masih di kerajaan eranya Kejayaan Majapahit. Era Kejayaan Majapahit tahun berapa? Berapa? Siapa ini atau yang tahu kata catatan pikiran ini Pak. Era Majapahit itu kejadian di tahun 1300-an Pak, lebih 300-an 25 itu era Majapahit Pak. Nah ini Pak, nah, ini datang ke sini tahun berapa? Karena itu di era Majapahit jaya-jayanya loh Pak. Pas diserang sama Blambangan. Namanya panglima perangnya tahu nggak Pak? Zaman dulu. Yang namanya Bumar Cuek itu loh Pak. Cuek kalau cuek gitu. Ya kalau rajanya Pak, kalau patenya kan itu kan Kebo Marcuek itu. Nek manuke jalak kebo. Bukan Cucak Rawa Pak. Ya lanjut lagi ke Pangeran Kutopenggong Mertinegoro. Lanjut lagi. Dia mempunyai 5 anak di sini Pak zaman dulu. Mempunyai 5 anak di sini Pak, semua laki-laki. Mempunyai 5 anak di sini dan dia laki-laki semua. Dan di sini juga, di sini adalah makam 2 bukan 1 Pak, 2 buah makam. 1 Tumenggung Mertinegoro dan 2 istrinya. Namanya dulu ya Pak ya, istrinya kalau nggak salah yang di sama saya. Namanya Dewi Sirihwati Pak. Dan dia diambil dari kawasan yang sekarang lebih terkenal dengan namanya Demak Bintoro. Di peristri sama dia. Masih keturunan keraton sebelum menjadi keraton Pak. Karena jaya zaman Majapahit itu belum ada. Demak Bintoro tanya-tanya. motor gerangan Siap. Berarti kita lanjut ke makam berikutnya. Kalau materi Pak Kadus Pak. Siap. Ini kan terus makam pegudang warga Mbiti Pak. Ya. Ini kan untuk ziarah Pak. Niku sing diremeni doa napa terusnya ubur rambutnya napa. Tumenggung Mertinegoro dia sering zaman dulu itu sebenarnya Amin Sewu dia masuk di Islam karena udah dianggap dari Mbah Kalimah Hasan sendiri baru masuk Islam gitu dulu. Sebelum itu dia lebih menganut ke agama lain, tapi karena dia udah di posisi meninggalnya atau wafatnya itu udah di Islam ya sesuai ajaran Islam, tapi yang dari pribadi yang beragama Islam, tapi kalau yang lain agama Islam silakan monggo gitu untuk
doa di sini. Tapi dia lebih suka yang namanya bacaan zaman dulu. Dia menekuni salah satu surat juga. Akhirnya dia menjadi semakin sakti Pak Bud. Zaman dulu dia menekuni di surat Ikhlas Pak. Tahu bunyinya seperti apa surat Ikhlas? La ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk putusan biasanya kan identik dengan sesajen Pak. Ya. Itu untuk yang namanya adat ya Pak. Adat itu bebas sebenarnya karena setiap adat mempunyai adat masing-masing. Kayak di sini mempunyai kelacen ya Pak ya, sering ada kelacen nggak Pak di sini? Masih dibikin ya, kadang-kadang ada. Tapi kalau agama yang dianut di sini berbagai macam atau terbesar agama Islam, yang lain juga ada. Tapi masih gunakan yang namanya selamatan berbagai macam. Sebagian masih gunakan. Nah, kalau soal itu bebas Pak. Jadi kayak mau bunga dupa itu boleh. Karena zaman dulu memang dia secara meditasinya sebelum masuk di Islam dia lebih suka di meditasi pakai wangian zaman dulu yang namanya duporatus Pak. Kalau sekarang lebih dipersingkat yang namanya dupa. Gitu. Jadi kalau di sini bisa memakai wangi-wangian yang namanya dupa. Lanjut. Pertanyaan lanjut. Ya, anak-anaknya itu gimana? Untuk anak-anaknya dia menyebar. Jadi nggak ada yang, kalau yang menetap di sini ada Pak, cuman satu, dan sekarang masih turun-temurun masih ada, cuman untuk mencari lebih detail karena itu udah dari tahun 1388 itu, jadi untuk ngurutnya terlalu panjang, udah berkembang banyak banget. Kalau jenengan pengen tanya, saya sebagian daerah dari sini enggak ya. Jadi dengan ada daerah dari Mbah Tumenggung Mertiagoro di sini. Masih ada darah keturunan. Kalau sejarah di daerah itu masih ada darah. Karena tadi saya dibisikin dia juga anak cucu saya. Masih di atas saya. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut di perusahaan di makam Mbah Halimah Hasan. Go. Sokol gantung ganti ngiler. Bisa coba nanti